Eh, Rekan-rekan apa udah ini nampak? Baik, di sini saya akan sedikit share tentang bagaimana kemarin saya menghadapi wawancaranya. Ya, walaupun sebenarnya nggak perfect-perfect banget eh, karena kan namanya pendapat ya bebas 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 aja gitu. Jadi disclaimer di sini ini bukan patokan ya, jadi semacam pendapat saja gitu. Jadi untuk yang pertama untuk pengingat juga nih, ini yang saya tanamkan juga dalam diri saya kemarin waktu waktu wawancara. Yang pertama, wawancaralah ajang kamu mengenali diri kamu sendiri. Nah, di sini saat wawancara ini mungkin saya sadar ya, apa, apa tujuan saya, siapa saya, apa kelemahan saya, apa kelebihan saya, dan mungkin teman-teman juga di sini bakal uh, mengenali lebih gitu, dan bukan mencoba sih, tapi emang harus mengenali diri gitu, harus lebih tahu. Namanya kalau kita kan biasanya tujuannya kemana sih? Atau kekurangan aku apa sih, kelebihan aku apa sih gitu. Tapi pas di wawancara ini kita pasti harus mengetahui loh terlebih, karena itu bakal jadi senjata kita kan. Terus yang kedua itu luwes dan jujur pada diri sendiri. Nah, seperti yang saya ini tadi saranin tadi. Eh, Jangan dibuat-buat. Misalnya kita tuh udah tahu kalau kelemahan kita tuh pelupa, eh, tapi seakan dibuat-buat kita tuh ini uh, pinter atau apa gitu. Terus poin yang ketiga itu anggap wawancara wawancara itu adalah om dan tante kita yang kepo dengan kita ke depannya seperti apa gitu. Nah, biar 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 saat wawancara itu berjalan dengan lancar, jangan terlalu merasa ini tekanan banget ini, saya harus menjelaskan dengan sedetail mungkin. Enggak seperti itu. Kita luas aja, kita kayak santai aja. Anggap kalau mereka itu keluarga jauh kita, tante kita, om kita, itu yang lagi nanya nih, kamu mau kemana? Yakin mau ke situ gitu. Jadi kita harus menjual potensi diri gitu pada pewawancara. Nah, untuk berikutnya itu how I answered it. Nah, kita kan udah tahu nih, pasti ya, yang di Zoom juga udah tahu kalau pas wawancara nanti itu biasanya kan ada tiga, ada dari pihak LPDP, ada dari akademisnya. Yang akademis ini tentunya yang se inilah linear lah sama kita. Terus yang ketiga ada psikolog. Nah, saya coba membagi-bagi ini dan coba untuk mengingat-ingat kembali pertanyaan-pertanyaan apa, dan berikut ini yang saya paparkan di sini yang mungkin saya masih uh, mengingat lah gitu. Nanti kalau ada uh, diskusi dari teman-teman silahkan juga. Yang pertama, rencana pasca studi ya. Dan tentunya di sini kita harus menguatkan nih apa apa-apa saja yang akan kita ingin, yang kita akan lakukan gitu. Nah, untuk saya sendiri kemarin eh, ini saya bacain aja ya, karena namanya udah lupa juga. Kalau untuk diutarain langsung juga kayaknya bakal banyak yang buyar gitu. Jadi untuk saya sendiri alasan rencana pasca studi itu, setelah menyelesaikan studi saya berencana akan menjadi seorang dosen. Eh, karena dengan menjadi seorang dosen ini saya bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa saya, di mana mahasiswa saya itu kan nantinya menjadi calon-calon guru sejarah. Nah, saya jurusan sejarah tentunya. Itu tentang pentingnya sejarah lokal dalam pendidikan dan mengapa sejarah lokal seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam pendidikan di Indonesia. Nah, saya juga akan aktif melakukan penelitian mengenai sejarah lokal. Dengan pengetahuan yang saya dapatkan, saya juga akan mengadakan seminar dengan fokus materi sejarah lokal
bagi pendidikan. Harapannya dengan perbaikan pendidikan, dengan pengetahuan sejarah lokal, dapat membentuk karakter dengan menanamkan nilai-nilai sejarah yang dapat yang bisa menjadi salah satu alat untuk mewujudkan langkah baik menuju Indonesia Emas 2045. Dan nah, ini disesuaikan juga sama ini kalian ya, fokus kalian karena kebetulan saya fokusnya di sejarah lokal, rencana penelitian saya juga saya ke sejarah lokal dan juga permasalahan yang saya ambil itu juga sejarah lokal juga. Jadi itu disesuaikan lagi sama ini sama rencana pasca studinya. Dan yang kedua itu rencana penelitian. Nah, untuk rencana penelitian ini kemarin saya juga dapat ini ya dapat saran juga nih dari Edinburgh juga kalau bisa nggak apa nggak harus dapat nggak harus ini banget nggak harus oh ini judulnya harus judul bang judul yang udah baku gitu enggak tapi kalau saya sendiri kemarin saya menjawab seperti ini. Saya berencana untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sejarah lokal ini bagaimana sejarah lokal ini berpengaruh pada pendidikan karakter dan apa-apa saja nanti yang menjadi kendala penerapan dari sejarah lokal ini. Nah, itu dikaitkan lagi sama ini kalian disesuaikan lagi sama masalah yang kita ambil gitu. Yang kemudian itu di mana mau penelitian. Nah, ini juga pertanyaan yang tiba-tiba kemarin. Kalau saya sendiri menjawabnya, saya mengambil penelitian di kampung halaman saya di Sumatera Utara dengan menjajarkan beberapa keuntungan-keuntungan kenapa saya harus penelitian di sana. Yang pertama, saya tentunya saya bisa lebih dekat dan lebih gampang lah nyari datanya gitu. Saya lebih dekat dengan masyarakat sana. Saya juga dengan penelitian di sana juga saya bisa membangun relasi lebih lagi dengan stakeholder-stakeholder di sana. Dan juga hal tersebut juga akan membantu saya dalam uh, menata karir gitu. Karena kalau udah kenal sama stakeholder sana pasti tentunya bakal link ya, link gitu. Kalau kita kita kan bilangnya link untuk mendapat pekerjaan pasti ada gitu. Terus untuk yang berikutnya itu sudah menghubungi dosen. Nah, dosen yang di sini tuh dimaksudnya tuh dosen yang dimention. Kalau kita mention, kita kan biasanya di essay kan nge-mention dosen tuh, dosen di tujuan kita. Itu biasanya ditanya udah menghubungi dosen karena saya sendiri sudah menghubungi waktu itu walaupun memang uh, nggak terlalu mendalam berkomunikasi dengan dosen tapi alhamdulillah saya sudah menghubungi tapi saya menjawab waktu itu seperti ini alhamdulillah saya sudah menjawab menghubungi dosen tersebut dan mau dan apa ya mengutarakan keinginan tentang ketertarikan saya juga dengan penelitian beliau dan nah, ini juga diterusin nih kemarin di di ini sama akademis, tapi nanti kita bahas. Terus yang berikutnya apa yang sudah kamu lakukan untuk rencana kontribusi? Nah, ini uh, saya waktu itu saya mengaitkan ini dengan rencana yang sudah pernah saya lakukan dan yang sedang saya lakukan. Pertama, itu saya sudah mempersiapkan diri nih dengan beberapa uh, pengembangan diri. Contohnya ikut organisasi, ikut penelitian dosen, kemudian memperkuat memperkuat mental dan dalam perkuliahan kemarin memang saya sering untuk membantu teman-teman saya skripsian. Jadi itu bentuk saya untuk melatih diri saya, mempersiapkan diri saya menjadi seorang dosen. Karena rencana kontribusi saya kan menjadi seorang dosen gitu. Yang kemudian dari pihak akademisnya, yang pertama judul penelitian dosen. Nah, ini sebenarnya menggali pertanyaan yang udah ditanyakan ya terlebih dahulu. Judul penelitian dosen itu dosen yang kita mention itu apa saja. Jadi alhamdulillah waktu itu saya sudah ini ya udah riset dulu ya apa-apa saja judulnya. Dan saya juga uh, waktu itu yang lupa nggak lupa tapi nggak tahu judul lengkapnya gitu. Tapi
saya ingat waktu itu dosen saya Pak Aman dari UNY itu meneliti tentang ini fokus di strategi pembelajaran, terus evaluasi pembelajaran. Nah, saya jelasin itu gitu bahwa kalau Prof Aman itu fokus pada strategi penelitian pembelajaran, terutama pembelajaran. Nah, pertanyaan diikuti dengan pertanyaan berikutnya nih, pernahkah dosen tersebut kerjasama dengan universitas apa? Nah, sebenarnya ini menggali seberapa tahu sih kita sama ininya, sama dosen yang kita mention. Nah, jadi saya kemarin karena kebetulan saya di universitas saya kemarin di Unri, saya berasal dari Unri di ini Universitas Riau, Pekanbaru. Kebetulan belum ada kerjasama lah di Riau dengan UNY. Cara kan agak jauh juga, soalnya memang satu pulau gitu. Jadi saya ungkapin gini, saya menjawabnya seperti ini. Eh, untuk kerjasama yang benar-benar kerjasama belum Pak. Tapi dengan saya, eh, tapi saya berencana untuk membangun hubungan tersebut, hubungan relasi antara UNRI dengan UNY. Ini terutama dalam bidang ini ya, penelitian gitu. Saya menjelaskan seperti itu Pak. Kayak keren keuntungannya gitu. Kontribusi kita gitu sebagai seorang calon awardee. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik yang mungkin jadi teringat banget nih sama saya kemarin. Nah, jika dosen pembimbing kamu tidak sepaham gitu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya kemarin bilang ini, dan kebetulan emang ini terjadi juga di skripsi saya kemarin. Jadi, saya menjawab, jika saya menghadapi situasi yang demikian, maka yang pertama saya tanamkan dalam diri jangan pernah mengadu domba. Karena eh, saya akan mencoba untuk mendudukkan dulu kedua dosen saya untuk mencari jalan keluar. Terus di ini tuh disanggah lagi sama ininya penulisnya. Nggak ada ini ya, nggak ada eh, kontribusinya ini ya, kaprodi katanya. Terus saya bilang gini, eh, saya akan mencoba untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu dengan mengajak dosen-dosen saya untuk duduk terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya. Nah, jika tidak masalahnya tidak terpecah di situ, maka saya akan mencoba untuk mencari bantuan dari kepala prodi, gitu, koordinator prodi. Untuk yang berikutnya ini adalah dari psikolog ya. Kita tahu psikolog itu kan tahu tuh gerak-gerik kita sebenarnya. Jadi usahain posturnya emang harus pede dengan jawaban. Nah, untuk di psikolog ini pertanyaan-pertanyaannya itu yang pertama kepemimpinannya yang bagaimana. Saya dulu ini pernah memimpin sebuah organisasi internal kampus UKM olahraga. Nah, itu alasan kenapa penulisnya bukan demikian. Lalu saya jawab gini, saya menerapkan kepemimpinan yang selalu mengutamakan mengambil keputusan dari suara-suara terbanyak di organisasi saya karena saya yakin dengan mengambil keputusan dengan saran-saran dari teman saya itu akan menjadi keputusan terbaik gitu. Jadi saya fokusin kayak memang saya melakukan itu juga sih di kepemimpinan. Saya selalu minta saran dulu nih dari teman-teman karena kebetulan organisasi saya itu nggak terlalu ini sama eh, sama apa sih namanya kayak pemilih-pemilih gitu sama suara terbanyak gitu enggak, tapi lebih ke musyawarah. Jadi kan itu harus di ini dulu dihubungin dulu gitu. Setiap pengambilan keputusan harus minta saran dulu, ditanyain dulu sama pokoknya harus terus di situ. Kalau nggak ada yang ini, kalau ada yang nggak setuju, nah dikasih dikasih ini pertimbangan gitu. Jadi dijelasin Oh, aja gimana kepemimpinannya. oke. Ya, Halo Kak Boni, Kak Bonita, sorry saya potong ya, Kak Bonita. Ini ada ya, beberapa Sar. yang chat, suaranya Kak Bonita. Kalau di sisi saya memang agak ini sih nggak terlalu jelas, tapi jelas sih kalau di sisi saya. Tapi teman-teman
Katanya suaranya kurang jelas. Kak Bonita pakai mikrofon atau tidak sekarang? Eh, oke, iya, iya, Sir. Catat sih. Eh, co Oke, coba ganti mikrofonnya kan. Nggak usah tetap pakai headset. Di sistem itu kan ada pilihan kan. Ada yang tahu nggak pilihan-pilihan untuk mikrofon tuh. Oh, bentar, Sir. Yang di klik tanda itu yang tanda apa namanya tanda audio itu klik di audio. Kemudian ada pilihannya ada Sema System, ada beberapa mikrofon itu jenis mikrofon. Wah, Sorry kalau Bonita, saya saya pakai potong. tab. Saya pakai tab, jadi kayaknya pilihannya nggak ada. Kenapa? Kamu apa? Pakai tab, bukan pakai ini. Bukan pakai laptop. Jadi kayaknya pilihannya nggak ada deh di sini. Mestinya ada. Oh, nggak ada ya. Ternyata. Iya. Yang ini bentar. Bisa nggak cek HP kamu? Saya fotokan ya. Yang saya maksud di WhatsApp. Saya kirimkan di WhatsApp. Balas ya? Di sini bentar. Di sini dia ada di sini. Nah, saya kirimkan dulu ya. Oke. Sudah saya kirim itu. Di situ ada beberapa pilihan di situ. Nggak ada, Sir, di saya. Ada. Nggak ada, Eh, bentar ber- ya, Sir. Berarti bisa nggak kalau untuk sementara ya untuk ini berarti kayaknya coba jangan pakai headset dulu. Coba dulu Bonita. Atau kalau ada headset lain. Bisa nggak ada pakai headset? Aman di situ? Bentar, Sir. Udah saya coba. Iya, coba dulu. Biasa itu karena kalau kita pakai headset biasa mikrofonnya ikut ke headset gitu. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang mikrofonmu ikut ke headset atau ke ini. Cek. Gimana, Sir, sekarang? Much better for me. Teman-teman lain bagaimana? Soalnya Kak Boni. Sudah bagus, Pak. Oke. Bagus nih Kak, bagus. Nah, sekarang baru bagus Kak Boni. Sorry. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, lebih better menurut saya pribadi juga. Ya, silakan. Sorry ya. Baik, kita lanjut. Sorry, Ya, soalnya ini nggak ada masuk chatnya, Sir. Jadi kayak fokus ke ininya, ke share screen-nya. ya, Jadi nggak lihat chat teman-teman juga. aman Kak. Sorry saya yang telah join. Tapi tadi kedengaran sih, cuman ya saya pakai headset sih, makanya mungkin beda. Kalau teman-teman nggak pakai juga termasuk. Oke, silakan Kak Boni. Baik, yang pertanyaan berikutnya kan ini masa terberat. Nah, apa masa terberat kita di Anda gitu, Pak? Malasnya nanya. Apa masa terberat Anda? Nah, ini tuh difokusin kayak ini pengalaman terburuk. Saya fokusin ke pengalaman terburuk kemarin. Kebetulan waktu itu saya punya pengalaman terburuk. Semua orang kayaknya itu agak ragu sih saya ini jelasin masa terberat saya karena itu agak sedikit memalukan. Jadi disesuaikan saja sama esai sama yang dimasukin di ini kemarin, di website kemarin. Kalau masa terberatnya. Gimana kita waktu itu terpuruk, tapi jangan lupa di-mention nih. Saya kemarin gitu, saya mention juga tetap bagaimana saya bangkit gitu. Bagaimana pengalaman buruk itu memberikan nilai kepada diri saya gitu. Nah, yang berikutnya itu yang pertanyaan berikutnya saat memimpin apakah ada tantangan? Nah, kalau namanya seorang pemimpin ya, seorang ketua yang di teman-teman di sini pasti juga ada tuh yang dia pernah jadi ketua gitu kan, atau pernah jadi seorang kadif gitu. Pasti ada tantangan kan? Karena namanya namanya memimpin pasti banyak banget kepala gitu, banyak kepala yang berusaha untuk di satu arahin gitu. Gimana caranya kita jalan satu arah dengan berbeda kepemimpinan. Nah, itu kemarin saya jabarin kalau saya harus kebetulan di UKM saya itu ada beberapa suborganisasi, itu ada 5 kalau nggak salah, kalau nggak lupa itu panahan, karate, silat gitu, yang dimana setiap cabang olahraga ini punya beda prinsip gitu, yang terutama dalam panahan. Panahan itu kan dia harus Islami ya terutama, karena ini kan olahraga yang sunnah Rasul lah gitu. Jadi
biasanya kan kalau olahraga itu disatuin tuh semuanya, mau cewek mau cowok mau pakai pakaian yang kayak mana gitu kan. Tapi kan kalau di Panahan enggak. Dan itu masalah terberat yang pernah saya alami karena kami yang notabene ya mau jumpa oke, oh, mau jumpa kayak jumpa-jumpa aja gitu, nggak ada batasan cewek cowok. Tiba-tiba yang UKM yang Panahan tuh mau di ini dikasih sekat gitu. Kayak yang cewek itu dikasih apa sih namanya? Dikasih tirai pembatas di ruangannya gitu. Yang cewek jangan sama yang cowok jangan disatuin gitu. Jadi terus itu yang membuat saya kayak wah, ini gimana nih dengan prinsip UKM olahraga dengan yang terbuka banget yang harus disatuin sama Panahan yang harus ini dipisah-pisah. Jadi kemarin kami harus ini ya berembuk dulu gitu. Jadi saya jelasin tuh semuanya. Dan alhamdulillah dapat titik tengahnya. Kalau ini dibedain datangnya. Kalau mau Panahan, Panahan dulu silahkan ke ini gitu. Jadi kalian juga kalau nanti ada jumpa yang kayak gini, permasalahan yang kayak ini, coba jangan fokus di masalahnya juga gitu. Fokus ke penyelesaiannya, fokus ke nilainya. Kayaknya setiap yang buruk-buruk itu bisa ditarain, tapi jangan fokus di buruknya gitu. Terus yang berikutnya pernah merantau sebelumnya. Kalau untuk saya sendiri, saya menjawab seperti ini. Saya pernah berdasarkan pengalaman yang saya sudah miliki, saya juga pernah merantau di Riau yang notabene jauh juga, beda provinsi dari daerah asal saya. Saya alhamdulillah bisa survive dengan jarak tersebut gitu. Tapi untuk bukan tips kayak bagaimana saya menghadapi homesick ya. Kalau kita bilangnya homesick itu pertama saya akan selalu mencoba untuk lebih dekat dengan lingkungan, mencoba untuk berbaur dengan masyarakat agar saya tidak merasa kesepian di tempat perantauan saya. Yang kedua, saya juga akan tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarga saya di kampung dengan PC, telepon gitu, agar saya tidak merasa sendirian dan saya tetap mendapatkan dukungan dari keluarga saya. Seperti itu kemarin saya jawab. Terus kenapa LPDP harus memilih Anda? Nah, ini kemarin ada bentar saya susun kemarin. Di sini saya fokusnya ke ini sih, ke keunggulan diri gitu. Tapi keunggulan yang tidak boleh seakan-akan menyombongkan diri. Saya tulis di sini. Kayaknya nggak ada, tapi kalau seingat saya seperti ini saya menjawab. Saya dengan kemampuan kepemimpinan saya dan juga dengan ini pengalaman riset dan pengalaman mengajar saya bisa lebih peka menyadari permasalahan yang saya ambil, yaitu pentingnya sejarah lokal ini. Saya yakin tidak semua orang bisa melihat permasalahan ini. Tuh, jadi difokusin di situ dulu, baru saya kayak saya ingin memberikan kontribusi gitu. Karena ini ya, kalau untuk dijabarin dengan kalimat yang saya ucapkan kemarin langsung semua kayaknya udah nggak keinget nih sama saya juga. Tapi poinnya itu aja, kayak tunjukin kekuatan diri gitu, potensi diri. Saya kaitin kemarin juga sama pengalaman riset, pengalaman organisasi, terus pengalaman mengajar kalau kerja gitu. Saya kan udah pernah kerja juga sebelum ini kan, saya kaitin juga sama ke situ. Dan itu aja sih mungkin dari saya.
kalau nanti ada teman-teman yang mau bertanya silahkan juga, dan juga kalau ada sedikit yang mengganjal juga silahkan juga, dan kayaknya itu aja cukup sekian yang saya bisa sampaikan dulu untuk sekarang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sir. Oke, thank you Kak Bonita. Tadi sebelum Boni, Roy sudah nggak? Atau belum? Roy juga belum ya? Roy? Mana Belum, Roy ini? Sir. Oh belum. Oke. Oke, untuk pertanyaan nanti Kak ya, baru kita jawab Kak Boni. Kita Oke. pindahkan dulu ke Roy. Setelah nanti kalian presentasi, baru kita bahas sama-sama untuk pertanyaan. Oke, thank you Kak Boni. Sudah ada yang chat itu. Mana Roy? Silakan Roy. Mana Roy? Ya, Roy, baik. sorry. Saya minta maaf ya, saya tidak perkenalkan kalian. Siapa kalian? Silakan Oh perkenalkan diri iya, dulu ke siap-siap. teman-teman. Sorry, saya baru on juga tadi. Telat. Ya, Oke, ini silakan. suara saya terdengar, Sir? Jelas sih kalau saya, kalau teman-teman Jelas, lain Kak. gimana? Jelas, jelas. Jelas. Oke, Jelas ya? oke. Oke, Thank you, siap. silakan. Oke, baik. Sebentar. Hmm, mana tadi? Saya izin share screen ya. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Kelihatan di saya aman. Aman ya. Kelihatan, Kak, kelihatan. Aman, Kak. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Oke, di sini nggak jauh beda ya, teman-teman. Saya akan sharing tentang pengalaman saya di... Oh, sebentar. Oke. Saya akan sharing tentang pengalaman saya saat mengikuti uh, tahap wawancara di LPDP tahap 1 kemarin. Teman-teman, perkenalkan, saya Roy Hanudin. Saat ini saya lanjut di IPB University dengan jurusan Magister Fitopatologi di IPB University. Oke, baik. Teman-teman, kalau misalkan ada yang mau reach out saya, kalau misalkan memang mau mock up, boleh banget untuk hubungi saya di Instagram karena saya cukup aktif di sana. Oke, lanjut teman-teman. Jadi di sesi ini nggak jauh berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan ilmu baru, mungkin insight baru khususnya di bidang pertanian. Jadi mungkin teman-teman yang memang beda gitu bidangnya, boleh nanti di apa ya, direletkan aja gitu, diumpamakan saja ketika memang teman-teman ini berbeda gitu. Baik, teman-teman silakan fokus. Kalau misalkan ada yang mau dicatat boleh, silahkan. Oke, baik. Jadi em, saya sebenarnya nggak terlalu tahu gitu ya latar belakang dari pewawancara gitu. Cuma kemarin itu ada 3 orang pewawancara dan 1 operator, di mana yang terdiri dari akademisi, psikolog, sama praktisi dan juga dari orang LPDP-nya sendiri gitu. Kemudian durasi wawancaranya ini berkisar 30 sampai 90 menit. Nah, kemudian kalau saya sendiri itu memang kemarin itu menghabiskan waktu sekitar 45 menit aja. Kemudian teman-teman bisa pakai pakaian yang rapi dan sopan. Untuk wawancara, teman-teman bisa menggunakan laptop gitu dengan kondisi sinyal yang bagus. Kemudian tidak diperkenankan makan. Tapi teman-teman kalau misalkan mau bawa minum juga boleh gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan dipersilahkan minum gitu. Kadang pada saat saya wawancara pun saya dipersilahkan minum gitu sama mereka. Sebentar. Sebentar dulu ya, Sir. Ya, dicas. Oke, kemudian yang terakhir, tidak diperkenankan membawa catatan apapun gitu. Jadi di meja itu teman-teman clear gitu ya, nggak ada benda-benda lain gitu selain laptop teman-teman. Oke, baik. Di sini
ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan gitu ya, mulai dari perkenalan diri. Jadi saya perkenalan diri itu menyebutkan nama, kemudian asal S1 saya, jurusannya gitu. Kemudian univnya di mana, kemudian aktivitas saat ini, kemudian em, saya mau lanjut di mana gitu, di program apa dengan universitas apa. Oke, mungkin bisa dicontohkan, dicontohkan aja gini, Sir. Boleh Oke, dicontohkan atau gimana gimana? Sorry, ya, Roy. dicontohkan gitu, Sir. Ya, jadi kalau saya saran saya kalau ini ya mungkin ya sebaiknya bagi saya sih untuk teman-teman yang lain mungkin Roy bisa sebutkan daftar pertanyaannya kemudian langsung aja oh kemarin saya jawabnya seperti ini gitu Oh, oke, oke, oke. langsung aja gitu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan kan bisa klarifikasi kan Roy gitu. Oke, baik. Baik, untuk perkenalan seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin nanti lanjut tuh langsung kenapa kamu mau lanjut S2. Jadi kemarin itu saya menjawab bahwa eh, ini didasarkan pada problem yang saya temui pada saat saya S1 di jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana pada saat saya penelitian, saya dibimbing oleh dosen yang memang bukan bidangnya, gitu. Karena di jurusan Eh, agroteknologi itu, Sorry gimana, Roy, Sir? sorry saya interupsi. Sorry banget. Boleh, 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 Oh Sir. jadi sorry karena saya juga awam dengan fitopologi. Jadi apa Oh, fitopologi itu ilmu tentang agriculture ya iya, atau apa itu? Sorry. iya, baik. Ya, saya kasih penjelasan terus. Jadi memang untuk Oke, sorry. fitopatologi ini adalah jurusan lingkup pertanian yang lebih fokusnya itu kepada penyakit tanaman, Sir. Oke. Gitu, ya. Nah, jadi Silakan. memang ditanya tuh kenapa mau lanjut S2 karena memang pada saat saya satu saya dibimbing oleh dosen yang memang bukan di bidangnya. Jadi beliau itu ahli di bidang serangga gitu, sedangkan penelitian saya itu tentang penyakit gitu. Nah, jadi memang sumber daya dosen di alma mater saya ini terbatas gitu, Sir. Nah, itu mungkin menjadi gap tersendiri untuk saya dan motivasi tentunya untuk melanjutkan S2 gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa pertimbangan memilih 3 univ? Nah, ini sebenarnya kemarin itu agak kaget karena memang jujur hanya mempersiapkan cuma satu aja, yaitu pilihan pertama. Tapi ini langsung disuruh menjelaskan pertimbangan dari nomor 3, nomor 2, nomor 1 gitu. Saya menjelaskan seperti ini. Kenapa saya memilih Universitas Andalas di pilihan ketiga? Karena memang eh, ketersediaan dari mata kuliah dan juga fasilitasnya ini saya bentar. Ini saya prioritaskan jadi ke nomor ketiga karena memang saya melihat dari em, adanya mata kuliah yang tidak spesifik terkait dengan bidang saya gitu. Kemudian selanjutnya kenapa saya milih ke nomor 2 itu UGM karena saya di sini memang tidak menemukan dosen yang atau pembimbing yang memang benar-benar sebidang sama saya gitu. Makanya saya lebih ke ini sih ketersediaan dosen di sana dan juga beberapa mata kuliah yang ada di sana gitu. Nah, kenapa saya memilih IPB di urutan pertama? Di sana itu em, sama ya alasan pemilihan 1 dan 2 dan 3 itu karena adanya profesor yang memang tepat gitu. Kemudian dari di sana itu kalau di IPB itu ada satu mata kuliah yang memang ini support banget karena saya kedepannya mau jadi seorang dosen. Jadi di IPB itu ada 1 kali semester saya mendapatkan kesempatan untuk jadi asisten ajar di mana nantinya saya bisa akan mempraktekkan secara langsung. Kemudian di IPB University juga saya dapat melihat secara langsung dosen terbaik pertanian di Indonesia. Jadi nanti ini akan menjadi bekal bagi saya untuk mengajar nantinya. Nah, itu lebih ke alasan-alasan yang bisa teman-teman nanti rasionalkan gitu. Jadi kayak skala prioritas gitu. Kemudian nomor keempat ya, boleh diceritakan penelitian skripsi. Nah, ini teman-teman
boleh ya nanti dibuka lagi. Kalau misalnya teman-teman udah jarang banget buka skripsi, boleh diceritakan lagi. Itu teman-teman silakan mention judulnya, kemudian hasilnya gitu, secara singkat gitu ya. Kemudian yang kelima, sudah ada rencana tesis gitu. Saya bilang sudah ada Bu. Gitu. Kemudian boleh diceritakan gitu. Nah, kebetulan teman-teman semua di sini memang sebenarnya saya agak sedikit buntu gitu ya untuk membuat pembaharuan di rencana tesis saya, tapi di sini saya lebih ke pengembangan skripsi saya gitu. Makanya di sini ada nomor 6 itu apa pembeda skripsi dengan tesismu gitu. Nah, saya jelaskan secara spesifik mulai dari tempatnya. Tempatnya ini yang saya laksanakan tuh beda gitu. Kemudian mengapa masih masih menggunakan tanaman yang sama gitu, yaitu tanaman bawang merah. Kemudian bedanya adalah saya menggunakan tanah asli Jawa Barat, yaitu tepatnya di Tanah Lembang, di mana Tanah Lembang ini memang memiliki karakteristik yang cocok untuk tumbuh dan kembangnya bakteri baik atau bakteri Trichoderma harzianum gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang nanti teman-teman silahkan kalau misalkan memang 11-12 sama skripsi, silahkan cari pembedanya. Tapi kalau misalkan memang beda gitu ya, itu teman-teman bisa untuk mention apa bedanya. Bentar. Oke, selanjutnya, nah ini interviewer 2. Ini lebih ke psikologi sih, teman-teman. Jadi, untuk pertanyaan pertama, hal apa yang paling membanggakan dalam hidupmu? Jawaban saya adalah, pada saat saya saya beserta rekan-rekan seperjuangan saya membentuk sebuah komunitas riset yang dapat mewadahi mahasiswa-mahasiswi yang memiliki minat dan bakat terhadap riset. Dan pada saat tahun 2019 itu memang kita baru pertama kali berdiri, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak melahirkan mahasiswa dan mahasiswa berprestasi untuk kampus gitu, dan juga ya bisa berprestasi lah seperti itu. Kemudian ada follow up question ternyata teman-teman. Apa bedanya organisasi risetmu dengan organisasi riset yang sudah ada di kampus? Nah, saya langsung jawab gitu. Pada saat itu di kampus saya memang belum ada Pak gitu. Dan tujuan dari adanya saya beserta teman-teman saya membentuk sebuah komunitas ini memang untuk itu tadi ya, menjawab kebutuhan yang memang sudah lagi dibutuhkan seperti itu. Nah, teman-teman, sejauh yang saya tahu ya, ketika misalkan saya lihat teman saya yang sedang wawancara LPDP maupun mentor saya, memang ketika kita punya follow up question yang memang interviewernya itu merasa interest gitu, itu adalah ciri-ciri kita keterima gitu. I don't know, mungkin mereka itu seolah-olah bisa kita kendalikan. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah seolah-olah itu bisa kita kendalikan gitu, dari apa yang kita produce, apa yang kita utarakan gitu. Jadi buat teman-teman silahkan coba untuk tenang, karena tenang adalah kunci gitu. Silakan teman-teman nanti arahkan interviewer untuk ke apa ya, hal-hal yang teman-teman mau diulik gitu. Jadi yang bisa teman-teman jual di sana. Nah, kayak gitu. Kemudian nomor ketiga, hal yang kurang membanggakan. Nah, ini saya mention terkait dengan proses saya dalam perbanyakan agen mikrobiologi gitu ya. Perbanyakan bakteri di lab. Jadi memang pada saat itu saya melaksanakan penelitian selama 5 bulan di laboratorium, dan memang saya adalah produk corona ya, saya bilang gitu, karena memang perkuliahannya online, tiba-tiba pada saat
perkuliahan offline saya harus melaksanakan penelitian, di mana hal yang kurang membanggakan ada di poin saya selalu gagal dalam perbanyakan bakteri. Jadi memang kurang steril gitu. Nah, oleh karena itu saya banyak belajar dari sana sehingga saya sampai dengan saat ini tuh merasa lebih pede gitu untuk melaksanakan perbanyakan karena kesalahan yang telah saya lakukan gitu. Nah, di pertanyaan ini saya menunjukkan bahwa saya itu orang yang resilience gitu. Orang yang pantang menyerah ketika memang dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin awam banget karena memang saya belajar di rumah selama 2 semester dan masuk-masuk langsung penelitian gitu. Jadi it's okay. Jadi it's okay untuk mention beberapa hal yang kurang membanggakan. Cuma nanti silahkan singgungkan dengan karakteristik teman-teman yang bisa dibanggakan gitu. Oke, baik. Selanjutnya nomor keempat, S1 dapat beasiswa nggak gitu? Ditanya. Saya jawab gitu kan. Saya hanya mendapatkan beasiswa sejak semester 5 sampai dengan terakhir gitu. Kemudian nggak ditanya lagi gitu kan. Nah, selanjutnya yang nomor 5 yang terakhir, nah kamu masuk S1 tahun 2017 dan lulus tahun 2022 gitu. Lulusnya nggak tepat 4 tahun ya, itu kenapa gitu. Nah, saya jelaskan pada saat saya lagi-lagi pada saat pandemi saya akui kesalahan saya yaitu saya tidak saya lupa memasukkan satu mata kuliah di KRS saya gitu sehingga pada saat pelaksanaan ketika mau sidang munakosa ya kalau di UIN atau sidang skripsi saya itu nggak bisa gitu. Jadi saya harus menunggu 1 semester karena satu mata kuliah itu tidak terinput dan baru diketahui pada saat saya semester 8. Seperti itu. Nah, namun Bapak dan Ibu, selagi saya menunggu sidang skripsi saya, karena saya memiliki waktu yang cukup, saya memanfaatkan waktu saya dengan sebaik mungkin, yaitu saya mengikuti beberapa event dari Kementerian Agama, yaitu saya melaksanakan pengabdian masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian selain daripada itu, saya juga aktif di komunitas petani milenial Bekasi gitu. Jadi memang teman-teman it's okay untuk jujur gitu ya, jawab sejujur-jujurnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang case-nya kayak gitu, teman-teman silakan gitu. Pokoknya LPDP itu pengen orang-orang yang apa namanya bisa memanfaatkan waktu gitu. Karena memang saya waktu itu tinggal sidang aja gitu, terkendala itu jadi harus ngambil 1 semester untuk sidang skripsi doang gitu. Nah, terus ada apa namanya respon dari interviewernya gitu. Oh, saya kira kamu lulus lambat karena waktu itu kamu exchange gitu kan ke Malaysia di sana. Oh, ternyata ini ya gitu ya. Jadi memang dia tuh responnya kayak gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir di sini saya lihat di pengalaman kerjamu kamu sering sekali pindah perusahaan. Nah, itu kenapa? Ditanya kan. Saya jawabnya seperti ini. Pada dasarnya saya mengaplikasikan ilmu saya setelah perkuliahan itu saya bukan hanya ingin mengaplikasikan ilmu saya, tetapi saya juga ingin mendapatkan ilmu juga di tempat bekerja saya. Dan saya rasa setelah saya bekerja di perusahaan A, saya merasa saya tidak berkembang dan saya memutuskan untuk pindah company untuk menyalurkan apa yang ingin saya dapatkan gitu. Jadi itu rasionalisasinya kenapa saya pindah, Pak. Kayak gitu. Kemudian nomor 12, kamu luluskan sarjana pertanian. Kenapa nggak coba kerja di startup pertanian atau perusahaan pertanian? Jadi for your information teman-teman, di CP apa di informasi yang saya tulis di pengalaman kerja itu memang nggak ada kerjaan saya yang berhubungan sama bidang pertanian gitu, makanya ditanyain. Saya jawab dengan sejujur-jujurnya. Baik Bapak, saya telah sejujurnya saya telah mencoba untuk mendaftar di perusahaan, saya sebutin tuh perusahaannya A, B, dan C. Namun pada akhirnya Bapak memang di sini adalah saya belum rezeki. Namun
untuk mempertahankan keilmuan saya di bidang pertanian, saya cukup aktif di komunitas petani muda Bekasi. Di sana saya mendapatkan lingkungan yang cukup suportif dengan kondisi yang memang saya bisa belajar langsung gitu dengan petani. Seperti itu. Jadi jawaban yang cukup diplomatis dan cukup menyelamatkan saya gitu. Kemudian sebenarnya ada follow up question setelah itu gitu ya. Nah, menurut kamu kan banyak nih NGO atau misalkan startup di bidang pertanian yang banyak membantu perkembangan pertanian di Indonesia. Menurut kamu gimana gitu? Itu saya jabarkan opini saya terkait dengan perusahaan tersebut, dan eh, poin yang bagus yang menurut saya itu adalah saya kaitkan dengan profesi yang akan saya geluti nantinya. Saya jawabnya seperti ini. Baik Bapak, adanya perusahaan pertanian baik pihak swasta ataupun negeri ini memang saling berkolaborasi dan juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan pertanian di Indonesia. Kemudian memang nantinya ketika saya akan menjadi seorang dosen, saya akan mendorong mahasiswa saya untuk melaksanakan program magang, di mana memang program magang ini itu sangat penting untuk mempersiapkan mereka nantinya sebelum mereka lulus seperti itu. Jadi sasarannya tuh tepat gitu. Kemudian kita juga tahu fungsi kita sebagai dosen itu untuk mengarahkan mereka untuk magang di sana gitu. Kemudian selanjutnya ini ya, kenapa milih menjadi seorang dosen? Nah, em, ini saya apa namanya tarik lagi ke awal bahwa saya pada saat mahasiswa, Bapak, saya sudah apa namanya menjadi seorang asisten dosen. Kemudian pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat ataupun event-event di organisasi, saya selalu ditempatkan di bidang pengajaran seperti itu. Dan di sana saya merasa bahwa kemampuan saya untuk mengajar sudah saya lakukan dari langkah-langkah sederhana yang telah saya lakukan. Kemudian pada saat saya lulus pun saat ini saya juga aktif menjadi seorang mentor untuk pelatihan karya tulis ilmiah, di mana memang saya sudah terbiasa untuk menghadapi berbagai macam karakteristik mahasiswa, dan ini menjadi bekal bagi saya untuk memantapkan diri menjadi seorang dosen. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, eh, kamu punya media sosial nggak gitu? Linknya yang saya lampirin kok nggak bisa diklik ya? Nah, ini sebenarnya apa ya? Saya juga kaget gitu. Padahal saya juga cukup aktif di media sosial. Saya sampai buat Twitter gitu. Walaupun saya nggak apa namanya nggak aktif, tak saya buat Twitter baru gitu kan. Kemudian saya jelaskan gitu, mohon maaf Bapak, mungkin memang linknya itu tidak bisa diklik, tapi Bapak mungkin bisa cek, saya punya media sosial, saya cukup aktif di Instagram, saya juga punya channel YouTube, Facebook, dan Twitter, seperti itu. Itu pertanyaan terakhir yang memang out of the box dan bikin saya overthinking. Takutnya memang apa namanya beliau nggak nemu gitu kan, gitu. Oke. Terus mungkin tambahan ya, kemarin juga saya diajarin sama mentor-mentor yang ada di Edinmelm gitu ya. Beliau mengarahkan saya untuk membuat form seperti ini. Jadi untuk mempersiapkan substansi, teman-teman tuh harus kuasai ini gitu. Ini boleh di screenshot sama teman-teman. Mulai dari alasan milih universitas gitu, kemudian penelitiannya mulai dari skripsi sampai dengan tesis, metodologinya apa, sampai dengan cara pengimplementasian ke masyarakatnya kayak gimana gitu. Poinnya adalah be spesifik, karena LPDP itu suka banget orang yang spesifik gitu. Kemudian selanjutnya saya juga biar lebih kenal sama LPDP, saya tulis gitu ya, mulai dari visi misinya, kemudian nilai-nilainya gitu kan. Kemudian ini juga nih yang tabel di atas itu adalah organisasi yang pernah saya ikuti. Saya highlight 3 aja gitu ya, teman-teman bisa lebih mungkin gitu kan. Kemudian tujuan ke depan pasca sarjana itu pasca studi itu seperti apa gitu kan. Selanjutnya sebenarnya harus apa atau enggak ya?
ini jawabannya adalah kita nggak harus hafal, tapi at least kita pernah baca, sehingga nanti kalau misalkan ditanyain teman-teman nggak kosong banget gitu. Oke, itu mungkin terakhir dari saya. Mungkin terima kasih semuanya, dan dilanjut mungkin di sesi diskusi ya, Sir ya. Ya, siap, Roy. Thank you. Thank you, Roy. Jadi saya ambil alih ya, Roy. Iya, Sir, silakan, Sir. Oke, siap. Oke, thank you, Kak Boni dan Roy. Jadi kemarin saya pribadi kemarin itu batch lalu ya kami itu ada 3 mentor. Kami buka kemarin memang kelas dua mentor yang lain yang hadapi Kak Boni dan Kak Roy ya kemarin ya. Saya pribadi tidak ketemu dengan Roy di Zoom dengan Kak Boni, ingat saya deh. Karena saya nggak terlalu ingat juga isi catatan mereka semua kemarin. Karena padatnya jadwal kemarin, jadi kami harus ganti-gantian. Sayangnya batch saat ini kami semua padat waktu, dua teman mentor itu, Kak Nasir dengan Abul, semuanya betul-betul padat juga dengan jadwal. Jadi kami putuskan untuk tidak dulu buka mentor ya untuk semester ini gitu, untuk batch ini gitu. Oke, nah tadi satu hal yang saya lihat kuat sekali Roy itu bagus. Saya pakai istilah dia jujur tidak apa adanya gitu kan. Biasanya siswa itu jujur apa adanya gitu. Jadi sampaikan aja misalnya kenapa tidak kerja, belum berhasil pada pekerjaan. And then they're just quiet gitu dan mereka tidak mengatakan apapun. Tapi Roy ketika dia jujur menjawab, dia selalu ada tambahan di belakang gitu yang menjadi kelebihannya. Misalkan kenapa tidak dapat kerja, dia jujur tidak dapat kerja, tapi dia tak sampaikan bahwa saya tetap aktif di komunitas dengan kegiatan ini dan itu gitu. Misalkan dan tadi juga misalkan yang kenapa telat kuliah, ini penting sekali ya. Kalau kalian telat kuliah pasti tanyakan itu dan hati-hati gitu dengan salah jawabnya. Si Roy mengatakan jujur dulu karena permasalahan KRS, tapi kemudian waktu yang dia manfaatkan untuk hal lain yang sangat bermanfaat tadi disebutkan itu kekuatan itu. Oke. Nah, kita sekarang ke sesi tanya jawab ya. Bentar, saya cek dulu pertanyaannya. Di atas tadi, Kak Boni izin tanya, itu ditanya sudah menghubungi dosen, apakah sudah dapat LOE, apa yang belum ada LOE juga dikasih pertanyaan gitu. Apakah yang sudah, Kak Boni kemarin LOE ya? Iya, Sir. Gitu. Nah, ini apa yang belum ada LOE juga ditanyakan begitu ya? Bisa semua ditanya untuk semua itu. Kak Boni ya? Benar, Sir. Karena kalau Ya. menurut saya ya, dan kayaknya punya LOE sama yang nggak punya LOE nggak menjamin kalau kita nggak dapat pertanyaan itu. Jadi disiapin aja gitu. Karena kita juga udah mention kan di esai setidaknya seperti yang Kak Roy tadi bilang, jangan nggak kosong-kosong banget lah gitu. Itu, Sir. Siap, thank you Kak Boni. Next question untuk Roy. Roy, jika jawaban saat wawancara ada beberapa hal yang tidak disampaikan di saya, apakah tidak mengurangi penilaian kita? Can you answer that question, Roy? Sebentar, Sir, yang mana, Sir? Bentar. Oh, izin Si bertanya lagi. Yacos, iya, si Yacos tuh. Yang mana, Sir? Sorry, gimana pertanyaannya? Si Yacos, oke, saya bacakan ya. Jika jawaban saat wawancara, koma, ada beberapa hal yang tidak disampaikan di esai, apakah tidak mengurangi penilaian kita? Oh iya, baik. Ini adalah poin yang kemarin saya juga diskusikan sama mentor di Edinmom, namanya Ikram gitu kan. Dia itu selalu gini bilang, pokoknya wawancara itu kayak kita itu sebenarnya adalah tahap di mana kita tuh just make sure aja gitu sama para pewawancara gitu. Cuma kalau misalkan ada beberapa info yang memang teman-teman mau tambahkan, yang sifatnya itu adalah positif gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah, sebagai contoh, ini saya juga melaksanakan kesalahan waktu itu. Saya menulis salah satu profesor yang memang ahli di bidangnya itu ternyata bukan bidang itu gitu, teman-teman. Syukur alhamdulillahnya saya pernah mock-up sama anak IPB-nya langsung dan dia realize gitu. Ah, itu ibu ini bukan bidang itu, Roy gitu. Oh ya, saya langsung kaget ya. Wah, mana esainya sudah dikumpul gitu kan. Tapi lagi-lagi dikasih apa namanya?
saran gitu, ya udah nggak apa-apa kamu ganti aja, kayaknya nggak terlalu dibaca juga sama dia gitu. Jadi nggak apa-apa untuk menambahkan informasi yang memang tidak tercatat di form gitu kan, asalkan itu bisa menjadi kekuatan gitu bagi kita. Itu aja sih untuk hal itu ya. Oke, thank you Roy. Um, jelas ya. Maka pe- m- me- justru kalau diwawancara itu tempat kita untuk bisa menjabarkan lebih detail lagi ya dari isi essay kita. Um, Berbeda boleh, tapi jangan kontras juga ya. Misalkan di essay itu mengatakan kiri, di wawancara kita mengatakan kanan gitu. Karena salah satu penilaian mereka itu mereka memastikan bahwa isi essay aplikasi kita itu memang sesuai dengan yang kita isi gitu. Jadi boleh dijabarkan lebih jauh, dikasih tambah contoh yang lain, tapi jangan bertentangan saja. Itu yang perlu kalian pastikan gitu. Nah, gimana saya supaya nggak terlalu cepat dan nggak bertele-tele, Roy? Kak Boni juga, silakan. Roy dulu, silakan Roy. Ada yang bertanya supaya nggak bertele-tele, Roy, dan nggak bertele-tele dan nggak terlalu cepat. Oke, baik, untuk menjawab, cara menjawabnya supaya tidak bertele-tele, sebenarnya teman-teman, sebelum itu adalah saran saya ya untuk melakukan latihan gitu. Tapi sebelum latihan juga teman-teman juga harus rajin ini apa namanya, riset dan kemudian ditulis aja gitu. Nah, jadi nanti ketika misalkan pada saat wawancara pun teman-teman langsung to the point gitu. Nah, LPDP itu selalu ingin orang yang nggak bertetele, memang benar. Jadi langsung ke poinnya. Kalau misalkan ditanya kenapa kamu pilih jurusan itu, gitu kan? Ya udah langsung aja jawab. Saya ingin mempelajari ini, gitu kan? Saya ingin mempelajari ini untuk alasannya untuk ini, gitu. Kemudian nanti impactnya begini, begini, begini. Sudah cukup, gitu. Dan kita tuh apa ya? Itu tadi tenang adalah kunci. Ketika kita tenang, kita tahu nih bagian mana yang apa namanya kita bisa berhenti, gitu. Ini juga jadi kendala saya juga sih teman-teman. Pada saat latihan kemarin saya terkendala untuk saya bingung berhentinya di mana, gitu. Berhenti untuk ngomong gitu. Nah, tapi setelah latihan, oh ternyata apa namanya berhentinya di sini lebih enak gitu. Itu nanti akan terbiasa. Itu sih paling kalau tips dariku. Kalau dari Mbak Bonita gimana Mbak? Nggak jauh beda sih kalau dari saya sendiri. Itu latihan ya, perlu di highlight itu latihan sama ditulis gitu. Saya juga dulu orangnya kayak kalau mau berbicara depan umum itu nggak mau tekstual banget gitu dan nggak ada tulisan-tulisan, kayak ya udah ngomong-ngomong gitu. Tapi namanya pengen memberikan yang terbaik ya. Jadi kemarin saya dapat saran kalau ya udah ditulis aja gitu. Apa yang mau diucapin ditulis aja dan dibaca, terus dilatih. Coba ngelatihnya itu di depan kaca gitu. Di depan kaca, dan itu tuh diomongin terus, karena nanti kalau kita dibiasain, itu alam bawah sadar kita tuh ngebaca. Nanti kalau ada tiba-tiba muncul pertanyaan ini, kita tuh alam bawah sadar tuh langsung memandu mulut untuk menjawab itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, thank you Kak Boni dan Kak Roy. Ya, jadi perlu banyak latihan memang ya. Salah satu caranya yang paling, kalau bagi saya ya, pengalaman saya wajib, itu kalian harus mock up dengan awardi memang gitu. Atau alumni ya, yang sudah pernah melewati pihak LPDP. Karena mereka bisa, karena latihan persiapan untuk wawancara itu bukan cuma dari segi seberapa lugas kalian menyampaikan idenya, tapi juga ide yang kalian sampaikan. Jadi dua-duanya ya, cara menyampaikannya dan isi idenya gitu, itu penting sekali. Nah, para alumni lah biasanya yang bisa ini ya, bisa memastikan apakah isi idenya atau cara menyampaikannya sudah sesuai dengan yang diharapkan di pihak LPDP. Saya pribadi kemarin terakhir untuk persiapan PhD saya itu, saya mock-up. Bayangkan saya mock-up ke orang itu bukan cuma satu orang ya, yang ada yang Zoom satu dua, kayaknya dua atau tiga orang yang Zoom langsung, tiga orang saya nggak salah yang Zoom langsung.
Yang selain Zoom itu kayaknya 2 orang. Jadi bayangkan dua atau tiga. Jadi bayangkan saya mungkin menghadapi orang itu untuk konsultasi beasiswa saya persiapan itu 6 orang. Bayangkan itu. 6 orang. Dan kalau kalian sudah akses websitenya di Edinburgh, kalian bisa lihat catatan saya untuk persiapan PhD saya itu S3 itu bagaimana rincinya itu sangat-sangat rinci gitu. Jadi betul-betul harus persiapan banyak ya. Nah, itu caranya. Harus banyak persiapan. Dan setelah saya selesai mock-up dan teman-teman semua sudah pastikan bahwa jawaban saya seperti ini, cara menjawab seperti ini. Nah, sebelum Zoom itu, saya banyak latihan sendiri juga. Jadi cara latihannya itu, saya memang mainkan posisi gitu. Kadang misalkan lagi di luar rumah, saya latihan sendiri. Lagi di rumahnya keluarga, misalkan saya latihan depan di ruang tamu. Lagi baring, saya latihan lagi. Lagi di ini. Jadi saya usahakan apapun keadaan mental saya, ya gitu, mood saya bagaimanapun, saya bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Karena pas wawancara kita nggak pernah tahu gimana nanti mental kita gitu. Kita lagi kurang pede kah? Kita lagi nggak moody kah? Atau lagi bagaimana kita nggak tahu. Dan menurut saya pribadi ya bukan saatnya kita untuk berpikir ketika diwawancara. Bukan saatnya gitu. Jadi kalau kalian baru berpikir saat wawancara itu kadang khawatirnya jawaban kalian itu malah keluar dari yang kalian persiapkan gitu. Nah, ini pengalaman saya. Saya kemarin wawancara itu bahkan kayaknya persiapan saya, tapi ini agak beda ya dengan kalau LPDP kemarin cukup bagus sih. Jadi saya Fulbright dan LPDP ya. Kalau LPDP itu yang saya persiapkan ya itu juga muncul gitu. Tapi pas Fulbright, bayangkan kalau kalian lihat serinci bagaimana persiapan saya, 80% tuh nggak ada yang masuk dari yang saya persiapkan gitu. Cuma sekitar 20% yang masuk. Jadi luar biasa emang ya pertanyaan. Jadi maksud saya yang mau sampaikan situ, kalian harus betul-betul ready ya sebelum wawancara. Jadi bukan ada satu hal yang perlu diklarifikasi ya. Tidak salah juga sih, cuman ini yang membuat saya kemarin sempat beberapa kali gagal. Jadi biasa ada orang mengatakan itu kalau wawancara itu kakimu katanya sudah di ini, kalau wawancara itu artinya kamu sudah hampir lolos gitu, mestinya sudah lolos gitu. Katanya di wawancara itu hanya untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban kamu. That's not true. Absolutely not true. Karena di wawancara itu bukan cuma mau klarifikasi jawaban, tapi mestinya kamu di situ tempatnya untuk merincikan jawabanmu gitu, untuk merincikan lebih jauh ya. Jadi jangan sampai karena cuma klarifikasi, oh ini saya kok tinggal klarifikasi, kok tinggal saya jawab iya dan tidak aja nanti di wawancara gitu. Padahal enggak ya. Jadi jangan sampai itu membuat saya kemarin kurang persiapan. Waktu itu saya ingat sekali wawancara, waktu itu saya gagal, bukan LPDP ya, Fulbright, waktu itu saya gagal karena saya tidak persiapan dengan baik. Karena saya menganggap, oh berarti ini tinggal klarifikasi aja, saya nggak perlu banyak persiapannya. Jadi hati-hati ya seperti itu. Tadi lihat bagaimana rincinya persiapan yang Roy misalkan ya, yang dia kasih lihat tabelnya gitu. Gitu. Oke lanjut, saya bacakan ya yang chat. Bagaimana mempersiapkan diri secara metode menghadapi seleksi, terutama saat wawancara, ada strategi tips yang bisa kakak, kalau saya pribadi yang tadi ya, sesuai dengan yang saya sampaikan, harus betul-betul ready gitu. Kak Boni, Roy sama Boni ada jawaban ini tipsnya untuk Imran? Boleh, Sar. Ini Ya, kemarin silakan. pengalaman berharga nih dari Edinburgh. Kemarin sebelum kenal Edinburgh, saya itu ada pernah sampai bayar mock up itu sama cewek. Dan mock up-nya itu kayak main-main karena saking kayak gugup, nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi saya belajar, coba belajar. Dan saya jumpa sama Sir Nasir kemarin. Terus wawancara sama Sir itu, terus Sir itu ngomong kayak gini, kalau kamu ngomongnya gini, insya Allah masuk gitu. Tapi terlepas dari apa dan seperti apa yang saya ucapin itu, saya dapat kayak dukungan mental gitu. Jadi bagi saya itu dukungan dari orang itu coba tubuhnya itu dibiasain sama omongan-omongan bagus dulu di dalam dirinya gitu. Jangan sampai kayak dapat, aduh bisa nggak ya, jangan ada enggak gitu, harus bisa nih gitu. Jangan dibiasain tubuhnya itu dapat hal-hal negatif gitu, karena semenjak Sir Nasir kemarin ngomong bisa nih dengan cara kamu ngomong kayak gini lolos nih katanya, itu artinya jadi tenang banget. Dan semenjak itu saya belajar ini untuk latihannya sudah mulai enjoy, udah mulai ini kan, udah mulai tahu oh ini kayaknya kurang nih, diperbaiki lagi, udah mulai sadar lah di mana kurangnya. Itu aja sih kalau menurut saya ya, yang paling kuat itu dukungan dua orang terdekat. Besar. Oke. Roy, silakan Roy. Iya, baik. Jadi untuk
menjaga mental agar tetap sehat gitu. Saya juga sama nih, ada hal yang bagus banget yang perlu teman-teman terapkan dari Sir Nasir juga. Beliau mengatakan bahwa em, apa ya, proses hidup atau proses kita untuk mendapatkan sesuatu itu jangan pernah bebani kita dengan hasil yang bagus gitu. Mau itu gagal, kehidupan tetap berjalan. Mau itu berhasil, ya kehidupan tetap berjalan gitu. Jadi ya udah jalanin aja biasa, jangan pernah ngebebanin diri sendiri gitu. Sampai teman-teman, for information juga gitu, saya tuh juga dibantu untuk latihan mockup dan sampai saya juga lulus beasiswa di Brunei gitu, sama sama Sir Nasir gitu. Dan memang mindset itu memang harus ditanemin dari diri kita gitu, supaya kita tuh kayak enjoy aja, jangan berharap kita lulus gitu. Karena memang tahun 2023 itu saya dihantam habis-habisan, kayak saya daftar beasiswa BIB, kemudian beasiswa lain-lain gitu, dan saya tuh mempersiapkan itu dengan benar-benar kayak matang banget gitu. Tapi dengan apa namanya, eh poin tadi nggak saya terapkan gitu. Soalnya saya udah kayak berekspektasi, wah ini BIB, kemudian apa, angkatan pertama gitu kan, dari UIN juga kan, PTKIN, kayaknya saya lolos deh. Ternyata kan akhirnya nggak lolos gitu. Jadi oke, ya udah. Jadi jangan apa namanya, set the goals untuk yang hal-hal yang kayak gitu, udah jalanin aja gitu sih. So, Yap, sorry, kayaknya kita harus tutup. Teman di sebelah sudah menunggu saya juga untuk Zoom. Oke, thank you semuanya Kak Boni. Ya terakhir tadi yang ini sampaikan, setelah kalian berusaha ya tinggal namanya um, um, uh, ikh- ikhtiar, kemudian tawakal ya Roy ya. Ada ikhtiar dulu. Iya, dalam agama kita diperintahkan untuk ikhtiar sebisa mungkin, sebaik mungkin, kemudian akhirnya ya tawakal gitu. Dan sifat tawakal ini yang bahaya kalau kalian tidak punya gitu. Banyak orang yang rusak mentalnya kan, nauzubillah lah, sampai stres, sampai bunuh diri. Nah, padahal kan dalam hidup ini kita cuma berusaha aja, kita manusia gitu, punya punya batas ya gitu. Dan agama kita juga menyampaikan bahwa kita tidak akan diberi beban yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi do your best. Kalau bahasa Inggrisnya dosen saya bisa sampaikan, do your best and let's God do the rest gitu. Jadi kalian usaha semaksimal mungkin, biarkan Allah yang menentukan gitu. Oke. Kalaupun misalkan ya, dan agama kita juga kita sampaikan bahwa kalau kalian minta sesuatu, berdoa minta sesuatu, kan tiga kan, nggak mungkin ditolak ya normalnya, walaupun ada doa yang ditolak, tapi normalnya tidak ditolak. Yang pertama mungkin ada yang diganti dengan lebih baik, ada yang ditunda, dan ada yang langsung diberi gitu. Jadi kalian positif. Kalau kalian tidak lulus dengan LPDP, boleh jadi ditunda, atau mungkin kalian diberi dengan rezeki yang lebih besar lagi. Jadi bayangkan, LPDP saya bagaimana rezeki besarnya, tapi mungkin ada yang lebih baik gitu. Jadi ada hikmahnya semua ya gitu. Jadi itu ya pelajaran hidup saya rasa gitu. Oke, thank you semuanya. Sorry, saya harus tutup. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa di grup ya. Kak Roy sama Kak Boni ada kok dalam kok. Jadi kita bersyukur sekali yang mereka gabung dan mereka selalu mau share saya rasa gitu. Oke, thank you. Thank you Kak Roy and Boni sudah sharing pengalamannya. Ya. ya baik, sama-sama Oke. semuanya Mau ya. foto bareng dulu. Sorry, mau foto bareng dulu. Baru Oh kita kirim iya. di grup. Silakan ini open kamera. Sorry. Silakan open kamera, bisa open kamera. Baru kita foto bareng. Dan silakan open kamera yang bisa. Oke, saya hitung sampai 3 ya, baru kita mulai. 1, yang lain gimana, aman? Oke, tunggu sebentar mungkin. Yang lain buka kamera. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.